Hai hai hai. Welcome to channel YouTube KSDM UAJ. Pada video kali ini, kami akan bagikan acara sosialisasi sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja dosen yang telah berlangsung pada 31 Mei 2022 dengan narasumber dari LL Dikti Wilayah 5. Sebelumnya, jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KSDM UAJ ya. Siap untuk menyimak acara sosialisasi ini? Nah, mari kita simak bersama. Yang menghormati Wakil Rektor 1 Ibu Susati Velasari, Wakil Rektor 2 Bapak Tijin E dan juga Wakil Rektor 3 Bapak Pupung Arifin, dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, salam selalu sehat dan bahagia. Marilah sebelum acara sosialisasi siang hari ini kita awali dengan doa. Kita ungkapkan puji syukur kita bahwa kita sampai saat ini, sampai siang hari ini senantiasa diberi perlindungan dan kesehatan. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama selain Katolik, kami mohon sesuai dengan kebijaksanaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat, anugerah, dan penyertaan-Mu hingga siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengikuti sosialisasi sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja dosen. Semoga apa yang kami terima, kami ikuti, dan kami dapatkan siang hari ini, sungguh Tuhan akan memberikan berkat bagi kami semua untuk perkembangan universitas dan pelayanan kami. Semua ini kami wujudkan dengan perkataan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Rektor 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta dan sekaligus nanti berkenan membuka secara resmi sosialisasi siang hari ini kepada Bapak Tijin E STMT Dr. Engineering. Disilakan. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Ibu Denes Kustina, dan Bapak Tiko Sudarto dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5, Bapak Ibu dosen, baik yang mengikuti acara ini di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing. Selamat siang. Ya, kita bersyukur karena pada hari ini kita bisa berjumpa baik secara langsung, terutama kita sudah rindu pertemuan secara langsung mestinya begitu ya, maupun ya karena keterbatasan Bapak Ibu masih menghendaki untuk mengikuti pertemuan secara daring di tempat masing-masing. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan acara sosialisasi sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja dosen. Saya kira hal ini merupakan secara esensial sudah kita lakukan secara rutin. Untuk setiap dosen juga merumuskan sasaran kinerja masing-masing, kemudian juga dilakukan penilaian kinerja secara universitas, misalnya melalui sistem SPKP kita di universitas, melalui LKD BKD, ya. Namun dan juga ada sistem DP3 yang sudah kita pakai sejak lama, gitu ya. Nah, ada dinamika yang akhirnya ada dinamika mengenai penilaian kinerja ini yang disebut dengan sasaran kinerja pegawai SKP. Itu adalah instrumen yang sebenarnya tidak terlalu baru, tapi bagi kita
dosen di perguruan tinggi swasta akan mulai menggunakan instrumen ini, dan saya kira hari ini dengan mengundang Bu Denes dan Pak Teguh ke tempat kita berharap bahwa kita mendapatkan penjelasan yang lebih clear mengenai ya sistem penilaian kinerja ini, dan kita berharap bahwa dengan sosialisasi ini nanti akhirnya kita menjadi jelas dan proses ya perumusan kinerja dan penilaian kinerja di universitas kita bisa berlangsung dengan baik dan lancar, dan tentunya ini akan pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kinerja dari universitas. Mungkin saya tidak berlama-lama, saya cukupkan sampai di sini, dan dengan resmi acara sosialisasi sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja dosen dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dijin E yang telah berkenan memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka resmi. Sebelumnya kami mohon maaf, kami malah belum menyapa untuk Bu Denis dan juga Pak Teguh. Selamat datang dan sugeng rawuh di Universitas Atmajaya Yogyakarta, walaupun beberapa kali juga sudah sempat atau sering rawuh di Atmajaya, dan juga demikian kami sering ke L2 TV. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu kita akan mengikuti acara siang hari ini dengan pembicara Ibu Denis Kustinah SPD dari analis kepegawaian ahli muda, dan juga nanti Bapak Teguh Sudarto SEMM dari bagian analis tata laksana. Kepada Bu Denis dan Pak Teguh disilakan. Terima kasih. Sebelum acara melangkah ke teknis, kami akan memberikan informasi terkait SDM di bagian kepegawaian LADT wilayah 5. Yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, 3 Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola SDM tingkat yayasan, universitas dan tingkat fakultas di lingkungan Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen negeri penugasan pada Universitas Atmajaya dan dosen yayasan di lingkungan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini tanggal 31 Mei 2022 kita dapat bertemu di acara secara daring atau luring dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan memberikan informasi terkait pendampingan pengisian penilaian kinerja SKP dosen PTS tahun 2022 sebagai persyaratan kenaikan jabatan atau pangkat dosen. Sebelum menginjak ke acara teknis yang akan disampaikan oleh Pak Teguh, kami akan memberikan informasi itu terkait administrasi yang bisa dilengkapi dari Universitas Atmajaya, yaitu 1, apabila ada surat dari LEDT kepada pimpinan PTS melalui WA atau websitenya LEDT terkait usulan in-passing awal, kami mohon kepada SDM-nya Atmajaya agar segera mengirim surat pengantarnya beserta nama yang diusulkan agar segera diproses. Dan ini sudah berlangsung pada saat kepala lembaganya Prof. Didi. Jadi kita memberikan in-passing awal itu sekalian ada penetapan PAK-nya, in-passing awalnya sekalian SK jabatan fungsional. Jadi ibu dosen langsung menerima 3 lembar itu kalau kita mengusulkan in-passing yang awal. Untuk dosen DPK, apabila sekarang dosen dari Atmajaya masih melakukan secara daring, itu bisa dilakukan presensi manual atau sesuai dengan yang apa dilakukan di PTS masing-masing, sehingga dosen DPK
harus selalu tetap mengisi presensi setiap harinya dan jangan sampai tidak mengirim ke LEDT selama 2 bulan berturut-turut, karena nanti kalau kita ada irjen akan dikenakan bahwa kenapa dosennya sampai 2 bulan berturut-turut tidak mengirimkan presensinya, kecuali kalau ada yang sedang sakit itu nanti SDM-nya Atmajaya agar segera untuk melaporkan ke LEDT wilayah 5. Kemudian yang ketiga, mengingatkan juga kepada dosen DPK terkait apabila ada yang studi S3 atau dosen yayasan yang juga studi ke S3 itu juga harus melaporkan ke LEDT, karena nanti ada yang sudah menerima serdos kan juga akan dipertimbangkan itu studinya studi belajar atau izin belajar. Kemudian untuk dosen DPK apabila LEDT mengirimkan ke SDM-nya atau ke pimpinan PTS terkait pensiun juga harus segera melengkapi, karena apabila TMT-nya pensiun nanti TMT contoh 1 Mei 2023 tapi sampai Mei sekarang belum mengumpulkan, itu nanti akan terhambat di pensiunnya. Kemudian untuk dosen yayasan apabila akan melakukan kenaikan jabatan fungsional, ini kan harus menggunakan SKP yang terbaru. Jadi nanti usulannya untuk ke lektor atau ke lektor kepala harus memakai SKP yang terbaru, tidak yang memakai SKP yang lama. Nanti secara teknisnya akan disampaikan oleh Pak Teko. Kemudian yang terakhir, kepada SDM-nya Atmajaya, kami harapkan tidak segan-segan untuk menanyakan ke LEDT, itu melalui WA atau telepon ke saya atau ke telepon ke Mas Tego, dan kita LEDT akan berusaha sebaik mungkin dapat melayani Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan apa yang menjadi hak-hak Bapak Ibu. Tetapi begitu juga Bapak Ibu juga harus melaksanakan kewajiban yang harus dipenuhi atau persyaratan secara administrasi yang harus dikirimkan ke LEDT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait administrasi yang ada di kepegawaian. Selanjutnya terkait pelatihan penilaian kinerja dosen yang akan disampaikan oleh Pak Teko. Matur nuwun. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, mungkin Dekan, Kaprodi, Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih bagus sebenarnya nanti Kaprodi, Dekan, itu tuh turut hadir Pak. Karena nanti yang memberikan penilaian itu adalah mereka secara langsung, selain dosen yang bersangkutan. Karena apa? Karena banyak sekali nanti nilai-nilai yang akan saya tunjukkan itu tidak sesuai ketentuan dan ini riskan terhadap penolakan. Bapak Ibu sekalian, di sini kami mungkin berbeda, mungkin Bapak Ibu dosen sudah beberapa kali kemarin disibukkan nggih Pak, yang itu apa BKD sister nggih secara online. Kita enggak secara online, kita santai-santai aja, ya enggak usah sepaneng. Kita insya Allah nanti Bapak Ibu 1 jam 2 jam sudah selesai. Kita secara offline aja, secara offline pakai Excel. Tapi monggo kalau mau dikembangkan monggo di UII, di UMY itu dikembangkan. Kita ngasihnya Excel tapi dikembangkan sendiri. Mereka diintegrasikan dengan BKD monggo. Nanti itu pilihan dari Atmajaya sendiri. Yang kedua, kenapa sih ini penting? Sebenarnya Bapak Ibu, ini berbeda mungkin kaitannya sama BKD, sama PAK dan sebagainya. Tetapi ini adalah salah satu persyaratan administratif. Ingat, jadi ini adalah salah satu persyaratan administratif yang mana oleh undang-undang itu dipersyaratkan, diatur di ketentuan. Tetapi walaupun secara administratif, tetapi ini kalau tidak dipenuhi, Bapak Ibu sekalian tidak bisa
melanjutkan. Sebagai contoh, dulu kan Bapak Ibu cari KTP, harus ada pengantar RT, RW, ya toh? Ya itu, tanpa itu nggak bisa ngurus KTP. Begitu juga nikah nggak punya KTP sama KUA mesti ditolak. Begitu juga ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ini secara administratif, tapi kalau tidak ada, itu justru akan menghentikan atau pengajuan Bapak Ibu tidak akan diproses lebih lanjut. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah menerima edaran, ini sudah mungkin yang bergabung di Zoom meeting sudah saya share screen maupun yang Bapak Ibu lihat di depan. Kami sudah mengedari tanggal 28 Januari 2022, ya, di situ Bapak Ibu bisa baca. Nah, ini yang menarik, pertama kali itu saya ditanya dosen UMY. Kenapa sih saya dosen yayasan harus diikutkan? Nah, ini tolong nanti Bapak Ibu bisa direnungkan. Karena apa? Karena sekarang itu sudah tidak ada perbedaan antara dosen negeri maupun dosen yayasan. Ya, di Undang-Undang Guru Dosen nomor 14 2005 adanya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tetap itu Bapak Ibu harus memenuhi kualifikasi, kompetensi dan lulus sertifikasi. Benar ya? Ya, kualifikasi minimal S2 bagi yang ngajar di S1 diploma. Saya kira Bapak Ibu sudah memenuhi. Kompetensi telah lulus sertifikasi. Bapak Ibu bisa melakukan sertifikasi apabila Bapak Ibu mempunyai jabatan fungsional, ya toh? Bapak Ibu mempunyai jabatan fungsional. Bapak Ibu terus disetarakan pangkatnya. Setelah mendapat jabatan fungsional, Bapak Ibu disetarakan pangkatnya dengan PNS. Ya toh? Sehingga nanti kalau sudah lulus sertifikasi, Bapak Ibu mendapat hak yang sama di mata negara, bahwa yang telah lulus sertifikasi, Bapak Ibu mendapat 1 kali penghasilan. Nah, 1 kali penghasilan tidak hanya menurut Atmajaya, tidak menurut UII, tidak menurut mungkin UP45, tetapi Bapak Ibu diimpasing pangkatnya sesuai dengan masa kerja dan jabatan fungsionalnya. Ada yang 3B, mungkin beliau dulu 4A atau 3D, ya. Itu dasar dari pemerintah memberikan Bapak Ibu tunjangan sertifikasi. Jadi yang Bapak Ibu telah lulus sertifikasi tiap bulan kan masuk rekening ya Bu? Ya, itu dasarnya adalah SK Impasing Bapak Ibu. Di SK Impasing Bapak Ibu tertulis misal 3C masa kerja sekian. Nah, itu silakan Bapak Ibu dicek di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Ya, di situ Bapak Ibu akan ketemu, oh saya 3C masa kerja 10 tahun, ketemunya misal 3 juta sekian. Itu yang dibayarkan pemerintah ke Bapak Ibu. Nah, kembali ke sini, kenapa sih dosen yayasan harus ikut ini? Karena yang tersertifikasi syaratnya adalah Bapak Ibu mempunyai jabatan fungsional. Kalau saya tanya, kenapa dosen-dosen yayasan harus mengajukan jabatan fungsional? Dasarnya apa? Mesti Bapak Ibu dasarnya adalah pedoman operasional angka kredit. Nah, kalau secara orang hukum, mungkin di sini ada orang hukum, yang namanya pedoman operasional itu bukan dasar hukum, itu cuma juklak juknis saja. Tetapi yang diacu oleh pedoman operasional adalah yang nomor 1 itu Bapak Ibu. Peraturan Menteri Pendayagunaan, dan di situ adalah untuk aturan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya bagi PNS. Nah, bagi PNS Bapak Ibu, tetapi dalam realitanya di lapangan
itu juga dipakai oleh dosen-dosen yayasan perguruan tinggi swasta untuk pengajuan jabatan fungsional agar Bapak Ibu, ya itu tadi yang saya jelaskan di depan. Ya, yang perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini sekarang sudah untuk semuanya, ya. Dan di situ sudah jelas bahwa untuk pertama kali dalam jabatan fungsional dibutuhkan penilaian kinerja dalam 1 tahun terakhir baik. Bagi yang TP ke asisten ahli, yang S2 atau tenaga pengajar ke lektor 200 bagi yang punya doktor. Tapi Bapak Ibu yang asisten ahli ke lektor, silahkan di 1B. Salah satu syarat kenaikan jabatan fungsional adalah 2 tahun terakhir harus baik. Ya, ingat ya, harus baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah istilahnya membuka e-Pakdos. Ada yang sudah mengajukan jabatan fungsional pakai e-Pakdos? Mungkin yang dari adminnya Mbak Rina, mungkin yang ini Mbak. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu karena sudah tuntutan zaman juga, itu Bapak Ibu kan sekarang nggak perlu gotong berkas ke Eledikti, cukup pakai aplikasi ini, ya. Kalau dulu mungkin beliau masih gotong-gotong ya Pak, berkasnya sampai setumpuk gini, bahkan ada yang hilang, ya sekarang sudah pakai aplikasi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mungkin kalau yang belum nanti bisa tanya adminnya, passwordnya itu tiap-tiap dosen ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu mengajukan jabatan fungsional, sudah. Nah, kayak ini di Atmajaya tadi ada lihat. Ya, ini, nah, Clara Heti Primasari. Ya, ini. Nah, beliau ini ada beberapa dokumen harus dilampirkan. Salah satunya ini Bapak Ibu, DP3. Ya, jadi SKP penilaian kinerja, penilaian prestasi kerja DP3 podo wae. Ya, nggak usah bingung DP3, SKP. Nanti saya ceritain di slide saya nanti. Ada ceritanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah syarat administrasi. Apabila Mbak Clara ini tadi tidak mengupload, otomatis yang bersangkutan tidak akan diproses. Karena apa? Di aturan tadi disyaratkan bahwa untuk kenaikan jabatan pertama kali dibutuhkan 1 tahun terakhir, untuk kenaikan jabatan berikutnya 2 tahun terakhir. Kenapa ada perbedaan 1 tahun dan 2 tahun? Bapak Ibu sekalian, sekarang itu peraturan ini menjawab istilahnya apa ya? Seiring perkembangan zaman, sekarang trennya adalah guru besar itu muda-muda. Sehingga diharapkan kalau si dosen itu sudah diangkat dalam waktu 1 tahun, segeralah mengajukan jabatan fungsional. Sehingga nanti PR-nya Pak Rektor apabila ada dosen baru, ya cukup 1 tahun aja, segera diajukan ke jabatan fungsional. Sehingga harapannya nanti 15 tahun sudah bisa meraih guru besar. Sekarang di Eledikti itu trennya muda-muda Bapak Ibu. Mungkin di sini salah satunya yang muda Bu kemarin Bu siapa? Seliana ya? Ibu Seli. Nah, itu setelah itu ada juga dari Amikom lahiran 76. Habis itu dari Amikom lagi lahiran 79. Terus habis itu dari UMY itu 78. Terakhir itu yang dikukuhkan, baru dikukuhkan kemarin hari Senin seminggu yang lalu atau apa itu, saya lupa.
dari Sanata Dharma, Pak Sudi Mungkasi. Beliau itu lahiran 82, sekarang usianya 40. SK-nya turun 2 tahun yang lalu. Jadi usianya masih 38. Sudah guru besar. Sehingga diharapkan nanti Atmajaya cukup 1 tahun aja bagi yang dosen-dosen awal. Sehingga nanti bisa ditata karirnya sampai ke paling tinggi. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu. Di sini kalau Bapak Ibu tidak melengkapi dokumen ini, otomatis tidak dipakai, tidak bisa untuk melanjutkan pengajuannya. Nanti ada penolakan dari sistem. Kita buka Bapak Ibu. Nah, kita buka ya. Nah, Atmajaya masih menggunakan model ini. Ini sudah tidak berlaku. Ya. Ini terus ini ya. Ini juga nilainya ada yang 91 ya. 91. Ini nilai-nilai ekstrim ya. Mungkin di sini ada orangnya atau yang nilai ya. Ini jadi ini nilai-nilai ekstrim 91 itu sebenarnya riskan. Itu nanti rawan penolakan. Ya. Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat yang lain. Nah, ini yang lucu lagi. Mungkin Bapak Ibu, mungkin yang dosen DPK atau yang mungkin Mbak Rina tahu, mungkin dosen yayasan menggunakan yang versi ini. Nah, kayak DP3 ini Pak, yang halaman pertama itu ini, ya, ini halaman 1, halaman 2, terus halaman 3 kayak gini, ya. Nah, ini nanti dipakai yang untuk tahun 2000. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati. Makanya saya bilang, Pak Dekan, Pak Kaprodi tolong ikut. Dilihat dari nilai itu, ini nanti mesti ketolak nanti. Gur masalah apa? Bukan masalah karya Bapak Ibu, bukan tridharma Bapak Ibu, ya. Tetapi masalah ini, nilai ini 73, 75, predikatnya cukup. Ya, karena apa? Tadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk kenaikan jabatan harus bernilai baik. Oke, nah begitu juga ini Bapak Ibu, nomor 2 ini aturan untuk pegawai negeri sipil, ikan pangkat. Tetapi sehubungan Bapak Ibu sudah disamakan sehingga telah tersertifikasi, Bapak Ibu yang telah mempunyai jabatan sertifikasi, Bapak Ibu mempunyai hak untuk mengajukan jabatan fungsional lebih tinggi sampai ke guru besar. Sehingga apabila Bapak Ibu misal sekarang beliau lektor kepala, besok jadi guru besar, otomatis diimbangi dengan kenaikan pangkat. Ya, ingat, apabila ada dosen yang mendapat jabatan fungsional lebih tinggi, itu nanti haknya adalah dinaikkan pangkatnya secara bertahap. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu tunjangan sertifikasinya juga naik. Misal dulu asisten ahli 3B, sekarang sudah lektor dinaikkan ke 3C. Tiap bulan Bapak Ibu yang memperhatikan rekening, beda kalau yang tidak memperhatikan loh ya. Yang penting asal masuk loh ya. Soalnya ada salah satu guru besar, saya nggak usah sebutin, ternyata dia nggak tahu sama sekali. Ternyata ATM-nya digawa bojone. Kalau Bapak Ibu sempatkan ngeprint itu ya, buku tabungan, itu Bapak Ibu bisa lihat, kalau kenaikan pangkat, pasti nanti berubah, akan lebih tinggi. Ya lumayan, misal dari 3B ke 3C,
selisih 200, 250 lumayan tiap bulan. Kali berapa tahun. Sehingga nanti Bapak Ibu yang memperoleh jabatan fungsional lebih tinggi otomatis akan berlaku nomor 2. Bisa dinaikkan pangkat penyetaraannya dengan syarat yaitu penilaian prestasi kerja DP3 dan seterusnya namanya 2 tahun terakhir baik. Kenapa? Nah ini, kenapa sih saya kadang saya naik jabatan tetapi tidak diusulkan pangkatnya? Yaitu tadi, gara-gara apa? Gara-gara nilai selisih 1-2 digit bisa mempengaruhi. Ya, hati-hati. Ini saya kira nanti dibaca sendiri, sudah saya share ke Mbak Rina materinya maupun PowerPoint-nya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti kenapa sih dari SDM sini mengundang kami? Karena untuk yang tahun 2021 nanti penyusunannya dibagi menjadi 2 periode. Periode 1 Januari-Juni 2021 dan periode 2 Juli sampai Desember 2021. Nanti yang Juli sampai Desember ini pakai yang saya kasihkan yang baru, yang Januari sampai Juni nanti menggunakan yang format lama. Yang format lama itu maksudnya yang kayak gini Bapak Ibu. Mungkin saya tunjukkan ya. Nah, ini yang format lama. Jadi nanti kalau misal dosen A ini mengajukan jabatan fungsional di tahun 2022 ini, berarti nanti syaratnya adalah 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021. 2020 masih menggunakan kayak gini, ya, masih menggunakan kayak gini biasa. Yang 2021 nanti Bapak Ibu menggunakan yang tadi separuh sampai Juni dan Juli Desember itu menggunakan yang nanti saya bagikan. Ya. Itu dasarnya kenapa sih Bapak Ibu harus melakukan ini. Jadi nanti monggo Bapak Ibu silahkan. Jadi yang penting ini sebenarnya ada dua tujuan. Yang pertama kalau di sini masih ada dosen negeri toh, DPK itu ada 3, itu nanti itu wajib tiap tahun, tapi kalau dosen yayasan itu monggo, itu peruntukannya. Tetapi kalau beberapa PTS tiap tahun bikin sehingga nanti apabila butuh tinggal ngeprint, tinggal apa. Soalnya terus terang ada beberapa PTS Bapak Ibu yang dia nanti membutuhkan, dia minta tanda tangan lagi ke pejabat yang dahulu nggak ngasih tanda tangan. Alasannya saya sudah tidak menjabat lagi. Hati-hati loh, ini terjadi loh. Nah, di beberapa tempat kayak gitu Bapak Ibu, sehingga lebih afdol Bapak Ibu walaupun dosen yayasan tetap tiap tahun buat. Sehingga itu nanti bisa nyimpennya di SDM atau apa, begitu butuh tinggal download atau tinggal ngopi saja. Karena terus terang itu tadi pengalaman dari beberapa tempat itu ada yang butuh ini untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkat butuh 2 tahun terakhir. Yang tahun 2020 dimintakan pejabatnya kemarin kaprodinya si Bapak Teguh misal. Ya, ternyata beliau saya udah nggak jabat lagi Mas, saya nggak mau. Gitu loh. Jadi harapan kami itu sebenarnya kalau bisa disusun nanti tinggal dikirim ke SDM, biar SDM yang mendokumentasikan. Mau fisik boleh, mau soft copy boleh, silahkan. Yang jelas Bapak Ibu butuh tinggal ngeprint, tinggal ada soft copy-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekarang masuk ke materinya. Ini tadi pengantar, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang kita masuk materi. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa dilihat.
Oke, nah ini sebenarnya transformasinya. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya bagi dosen DPK harusnya sudah mengumpulkan setiap tahun itu di bulan Februari 2022. Jadi ingat yang dosen DPK kan segera nggih. Nanti masih ada 3 dosen DPK ya, Bu Sukma, Pak Tri sama Pak Mario Wirowo. Ini segera aja dikumpulkan. Ya. Oke, mohon maaf. Ini saya tunjukkan yang tadi Bapak Ibu. Nah, ini saya tunjukkan yang tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Bapak Ibu nanti nggak usah bingung istilah DP3, SKP, penilaian kinerja, prestasi kerja sama saja. Ternyata itu ada sejarahnya Bapak Ibu. Ternyata dulu zamannya Pak Karno tahun 52 itu kita belum lahir, itu ada namanya pernyataan kecakapan pegawai negeri sipil. Terus zamannya Pak Harto tahun 79 namanya DP3. Ya, daftar pelaksanaan pekerjaan. Nah, terus zamannya Pak SBY menjadi SKP sasaran kerja pegawai. Terus zamannya Pak Jokowi ada penambahan. Itu ya sejarahnya. Jadi ini berhubung Pak Harto itu 79 sampai 2011, 32 tahun, ya sudah ngakar ngoyot sehingga apapun namanya tetap DP3. Enggak masalah. Intinya sama. Seperti yang penting kita mau DP3, SKP intinya sama. Penilaian prestasi kerja sama. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat iklan, apapun makanannya, minumnya, teh, botol, sosro. Sama saja, ini sama saja. Jadi sejarahnya itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting, Bapak Ibu, nah ini Bapak Ibu, ini. Jadi Bapak Ibu, kalau yang model lama, itu yang masih ada merah-merahnya. Integritas, disiplin masih ada. Tetapi sekarang yang baru itu disiplin, integritas diganti dengan inisiatif kerja. Oke. Ini juga Bapak Ibu, bobotnya juga berbeda. Kalau yang lama SKP itu 60, perilaku kerja itu kayak tadi disiplin, kepemimpinan, komitmen itu 40%, tapi yang sekarang bobotnya adalah 70 sama 30. Dan yang menarik ini tolong Bapak Ibu perhatikan bahwa kalau yang dahulu Bapak Ibu di pasal 17 itu nilai baik minimal adalah 76 sampai 90. Di atas 91 sangat baik. Tetapi nanti yang metode yang baru itu baik itu adalah 90 jadi paling rendah. Baik terendah. Sebelumnya 90 itu baik tertinggi, yang baru ini 90 itu baik terendah. Sampai 100, mohon maaf, bukan 120 tapi 109. Karena 110 sampai 120 itu nilainya nanti sangat baik. Bapak Ibu sekalian, perlu Bapak Ibu ketahui, tadi saya utarakan di depan, Bapak Ibu mau naik jabatan, naik pangkat, nilainya enggak perlu sangat amat baik. Tadi apa kriterianya minimal baik. Ya, sehingga tolong ini diperhatikan, makanya mungkin kalau Bapak Ibu Kaprodi dekan ikut, itu ini perubahan substansi yang harus dipahami. Bahwa nilai DP3 SKP itu tidak, yang pertama, tidak harus selalu naik. Ya,
Misal sih rata-rata, misal saya rata-rata sekarang saya mau naik jabatan atau pangkat. 2020 nilai saya rata-rata 90. Di 2021 nilai rata-rata saya cuma 85. Tetap bisa naik pangkat, naik jabatan. Karena apa? Yang diperlukan untuk itu adalah predikatnya adalah baik. Ingat ya, yang dimaksud adalah predikat baik, tidak melihat nilainya. Kedua, paradigma yang ada selalu menuntut DP3 itu mesti naik. Itu salah. Apalagi mohon maaf, kalau yang dulu Bapak Ibu nilainya itu 91 ke atas, itu nilainya sangat baik. Ya. Ini saya kasih contoh yang nih. Oke. Kenapa ini kami coretin Bapak Ibu? Ya, ini saya coret. Kami coretin. Ya, ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kenapa sih dibutuhkan sangat baik? Padahal untuk kenaikan jabatan, kenaikan pangkat cukup predikat baik. Nah, itu misal integritas 94, orientasi pelayanan 93, disiplin 92. Dan ini yang perlu diketahui bahwa dosen nggak perlu nilai kepemimpinan, walaupun yang bersangkutan menduduki jabatan struktural. Karena pada hakikatnya dosen adalah jabatan fungsional. Kalau dosen menjabat seperti beliau, wakil rektor, dekan, kaprodi adalah dosen tugas tambahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu ada cerita. Salah satu guru besar, beliau itu gini, mau naik pangkat ke 4D. Beliau seorang guru besar profesor. Beliau nilai dari PTS-nya itu kayak gitu, 93, 95, 19, pokoknya di atas 91. Saya bilang, Bu, mohon dikembalikan PTS, diganti saja. Kenapa Thomas? Nanti rawan penolakan. Mohon maaf, pada waktu itu sekarang Prof. Bambang Supriyadi, dulu belum profesor, sama Prof. Didi Ahyari, itu aja sama Pak Menteri, Pak Nasir sama Pak Nadiem, itu aja dinilai 90. Baik, enggak mungkin sangat baik. Tapi yang bersangkutan pada waktu itu ngotot, saya itu guru besar, nilai saya itu harus naik terus. Kalau naik terus ya jebol nanti di atas itu. Kedua, Bu, nanti kalau ada penolakan pangkat Ibu, kami tidak bertanggung jawab. Oke, enggak apa-apa Mas, tapi itu mesti nanti kesalahan itu. Ya kalau saya jenengan enggak mau rubah, ya saya usulkan seadanya ini. Tapi sudah saya bilang nanti kalau ditolak, bukan dalam artian langsung diganti, diajukan enggak, Ibu tertunda pangkatnya 1 tahun lagi. Ternyata benar. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara saya dipanggil pada waktu itu, tolong Mas, ini si dosen A ini, dia itu manusia atau dewa? Karena nilainya kok amat baik, sangat baik, mendekati sempurna. Terus tolong buktinya yang bersangkutan itu dikasih satu aja dari sisi disiplin. Ya pada waktu itu pusat minta disiplin. Tolong dosen ini saya minta daftar hadirnya dalam satu tahun. Apakah benar yang bersangkutan tidak pernah terlambat 1 menit pun atau pulang mendahului 1 detik pun. Saya yakin Bapak Ibu 1 minggu bisa. Mungkin yang tenaga administrasi enak 1 minggu bisa, tetapi 1 bulan belum tentu. Apalagi 1 tahun. Apalagi dosen, mohon maaf nggih, dosen jamnya beda sama tenaga administrasi.
Ya, kadang jenengan ngajar sore, malam, ya toh. Itu satu. Kedua, ini tolong dibuktikan apakah tidak pernah terlambat 1 menit pun. Kalau 1 minggu saya yakin bisa. 1 bulan belum tentu, apalagi 1 tahun. Di sini ibu misal ternyata rencana sih, misal Mbak Rina datang dari rumah sudah jam 6, tapi mohon maaf di tengah jalan lupa nggak ngecek bensinnya habis, nuntun, jadi terlambat. Ya, atau mungkin Bapak Ibu harusnya pulang jam 4, tapi ternyata habis luhur ditelepon rumah, Pak, tetangga rumah keseripahan dimakamkan jam 2. Mesti Bapak Ibu pamit, saya pulang dahulu ya karena ada layatan. Atau mungkin Bapak Ibu misal beliau itu gini, saya kok nggak enak badan ya, saya masuk angin, saya izin tidak masuk kerja. Itu sudah dianggap Bapak Ibu tidak nilai disiplinnya 91. Ya, jadi ingat, datang terlambat 1 menit pun, pulang itu 1 menit pun mendahului, pernah izin, nggak masuk, cuti, itu dianggap sudah nilainya tidak bisa 90. Ya, itu jadi ambil aja, kalau yang dibutuhkan predikat baik, ya baik aja, nggak usah baik, nanti tidak timbul masalah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu saya tunjukkan. Nah, saya tunjukkan nih. Ini mungkin Bapak Ibu. Ya. Nih. Kenapa kriterianya? Nah, ini Bapak Ibu. Disiplin boleh dikasih nilai 91. Asal selalu mentaati ketentuan jam, selalu dan. Nah, kenapa cukup baik saja? Nah, ini pada umumnya mentaati peraturan, pada umumnya bersikap santun. Ya kalau kadang-kadang kita marah kan boleh. Ya toh, ada kalanya tidak masuk, ya. Ada kalanya datang terlambat pada umumnya. Ya, sehingga enggak perlu predikat sangat baik, cukup baik saja. Oke, begitu ya juga yang lain Bapak Ibu. Ya, di sini. Nah, misal komitmen itu tidak perlu amat baik, tapi pada umumnya menyelesaikan tugas dengan baik tepat waktu. Kalau ya rotok molor dikit nggak apa-apa. Pada umumnya berada di tempat tugas dalam keadaan pada umumnya tidak berusaha melempar kesalahan yang dibuat kepada orang lain. Tapi kepeksa ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi intinya nggak usah terlalu muluk nilai itu. Cukup baik. Ya, sehingga baik itu tadi tidak harus naik. Kedua, itu nilainya juga di tahun berikutnya boleh turun asal selama predikat baik. Bisa naik jabatan, bisa naik pangkat. Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi. Jadi itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti yang pokok ini adalah Bapak Ibu. Nah, kenapa sih Bapak Ibu, mohon maaf, nah ini Bapak Ibu, nah kenapa Bapak Ibu dasarnya kok berbeda dari tahun sebelumnya? Tolong nanti pihak SDM itu menyiapkan renstra dari Atma Jaya. Biasanya kalau Pak Rektor itu menjabat, pasti mempunyai rencana strategis, renstra ya Mbak Rina. Ya, itu nanti yang digunakan dasar penyusunan SKP. Ingat,
restra yang digunakan. Kami kalau dari kami pegawai negeri restranya kementerian, tapi kalau yayasan, dosen yayasan itu gunakan restranya perguruan tinggi masing-masing. Ya, itu nanti disiapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini nanti yang utama yang perlu disiapkan. Nanti diturunkan menjadi ini posisi SKPJF. SKPJF itu SKP jabatan fungsional, termasuk dosen itu JF jabatan fungsional. Kalau saya itu SKPJA jabatan administrasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu materinya mungkin kita langsung ke praktek nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, berhubung ini saya juga belum tahu restranya Atmajaya, ini saya ngambil dari UI pada waktu di UI kemarin. Mungkin di layar terlalu kecil nggih. Ya, mudah-mudahan terbaca. Ya. Nah, ini restranya dari UI. Nanti Atmajaya silahkan restranya dibuka. Jadi UI itu mempunyai tujuan yaitu satu penguatan nilai dasar dan pengembangan kapasitas internal. Kedua, menjulangkan inovasi berkelanjutan membangun rekognisi internasional. Ketiga, melebatkan manfaat perluasan jejaring dampak. Ini restranya UI. Nanti Atmajaya silahkan dibuka restranya. Nah, Prof. Fathul Wahid, rektornya UI, untuk mencapai restra ini, beliau merumuskan namanya ini, indikator sasaran mutu. Jadi beliau untuk mencapai tujuan 3 tadi, beliau mempunyai sasaran mutu, ya, yang diindikatorkan dalam Mercy of God. Mercy of God ini MERCYOOFGOD dari buku manajemen. Jadi ini restranya tujuannya ada 3, indikator atau sasaran mutunya ada 34. Nah, nanti dosen bikinnya SKP mengacu dari indikator ini. Jadi nanti Bapak Ibu pertama kali yang disiapkan oleh pihak SDM adalah restranya Atmajaya. Nanti saya yakin pada waktu restra mesti ada indikator ya Pak, ada indikator untuk mencapai restra tersebut. Nanti dosen tugasnya adalah membreakdown indikator tersebut. Ini ada 30, tapi tidak semuanya harus di breakdown, nanti disesuaikan. Bisa 3, bisa 4, monggo. Yang penting Tridharma memenuhi. Ya, ini kita coba. Jadi UI ada 3 tujuan. Terus indikatornya adalah 33. Oke, kita masuk. Mungkin Bapak Ibu sudah di-share Mbak Rina Excel-nya. Oke, nah silahkan dibuka. Nah, ini Bapak Ibu tadi ada sheet pertama, ada tulisannya restra. Tulisan restra ini tadi adalah tujuan yang pertama tadi. UI tadi penguatan dasar keislaman pengembangan kapasitas internasional melalui Mercy of God. Saya kasih tanda merah-merah ini yang penting. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan melalui masyarakat regional, perluasan standar melalui ini. Yang saya merah-merah, jadi ini tujuannya itu ada bidang pendidikan, yang kedua ada bidang penelitian dan pengabdian, terus yang ketiga tadi tujuannya adalah apa? Melebatkan manfaat jejaring peningkatan dampak. Ya, itu terkait dengan kooperasi atau mitra kerjasama. Ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian ada sasaran, terus indikatornya yang sesuai dengan yang saya merah-merah ini standar education ini yang mana? Ya,
Bapak Ibu bisa lihat di itu tadi, di apa yang indikatornya tadi. Oh, yang termasuk dengan terkait standar pendidikan itu yang mana? Oh, misal aktivitas bertaraf internasional, terkait dengan mahasiswa asing, terus terkait kualitas pembelajaran dosen, yang terkait dengan apa? Pendidikan tadi, dengan apa rekognisi, dengan apa riset dan pengabdian tadi. Oh, dosen dengan jurnal artikel internasional bereputasi atau paten. Oh, dosen dengan publikasi yang disitasi. Oh, dosen dengan hibah pengabdian di luar kampus UII. Nggih. Jadi satu tujuan itu nanti diturunkan bisa menjadi beberapa indikator. Tergantung. Kalau di kami di LL Dikti itu ada yang satu tujuan, satu indikator. Ada yang satu tujuan, beberapa indikator. Terserah monggo. Nggih. Misal kita lihat yang pertama, tadi penguatan nilai-nilai ini untuk standar pendidikan. Ya, kita ambil, oh ada aktivitas internasional, oh ada kualitas pembelajaran dosen, oh ada kualitas layanan, dan seterusnya. Terus di bidang penelitian, oh kita ambil dosen dengan artikel jurnal internasional bereputasi atau paten. Ada dosen dengan publikasi yang disitasi, ya. Oh terkait dengan strategi tujuan yang nomor 3, outcome dan cooperation serta dakwah Islamiyah, kita ambil misal kemitraan global, kemitraan dengan pengguna alumni, kewirausahaan dan seterusnya. Ya, tidak semuanya harus diambil. Yang penting adalah ada unsur tridharma. 3 pun boleh. Kalau sudah disusun restranya, ini yang ranah restra ini adalah ranahnya SDM. Ingat, yang sit restra ini adalah ranahnya SDM untuk minta ke rektorat, tujuannya, rencananya tadi sama indikatornya. Kalau sudah Bapak Ibu dosen, tinggal yang mulai yang sit 1, namanya SKP ini. Oke. Sebelum Bapak Ibu mengisi, tolong diisi identitas Bapak Ibu sekalian. Misal di sini Bapak Ibu ditulis, ini nama, jabatan, bagi dosen yayasan, ini boleh diganti dengan NIDN. Ya. NIDN, ya. Oke, pangkat, jabatan. Nah, jabatan di sini bagi pegawai yang dinilai jabatan fungsional dosennya ya. Sehingga misal kalau Pak Rektor, beliau adalah jabatan fungsionalnya bukan rektor, mungkin beliau rektor kepala atau guru besar. Ya, jadi beliau mungkin Pak Warek ini jabatan fungsionalnya rektor kepala, ya ditulis rektor kepala, jangan wakil rektor. Jadi ini jabatan fungsional ya. Jabatan fungsionalnya apa? Ingat yang dinilai adalah dosen selaku individu, bukan strukturalnya di kampus. Oke, silahkan ditulis. Terus pejabat penilai di sini adalah kaprodinya, jabatan struktural kampusnya. Ya, ingat kaprodinya. Nah, ini beda tadi yang di sini yang kiri, yang pegawai yang dinilai itu jabatan fungsional. Kalau yang pejabat penilai di sini adalah jabatan struktural di kampus. Karena sesama pejabat fungsional tidak boleh saling menilai. Ya, sehingga harus menggunakan ini. Kalau sudah Bapak Ibu lihat, tadi SDM menentukan, oh restranya ini, indikatornya ini, misal kualitas pembelajaran dosen. Ini kita ambil di sini menjadi kinerja utama. Terus rencana kinerja ini adalah ranahnya Bapak Ibu di sini nggih. Nah, ini yang saya
Nah, yang saya putih ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini, oh ada beberapa, tidak harus diambil Bapak Ibu. Misal saya tidak melakukan aktivitas internasional, saya tidak mengajar di kelas internasional, nggak usah diambil. Misal saya ngambil yang ini. Misal saya yang ini tidak diambil, boleh saya ngambil yang kualitas pembelajaran dosen. Nah, saya selaku dosen terkait kualitas pembelajaran dosen, saya akan melaksanakan apa? Ini bahasanya bahasa tidak baku, sehingga tidak standar pun boleh. Kalau Bapak Ibu bingung, ambil BKD-nya yang kemarin. Penak toh? Ya, kemarin kan habis nyusun BKD toh bulan Februari toh. Nah, tinggal ngopikan Pak. Itu yang penting Bapak Ibu di sini Bapak Ibu depan ini ada cantolan nih. Yang penting ini kualitas pembelajarannya itu Bapak Ibu mendukung programnya rektor yang mana, bagian mana. Yang penting di situ. Makanya tadi di depan yang digunakan adalah dasarnya adalah Restra dan seterusnya, sehingga Bapak Ibu tugasnya adalah mulai yang sheet 1 di sini yang saya blok putih. Yang kuning ini adalah cantolane. Bapak Ibu kok bisa melaksanakan ini? Bapak Ibu itu mendukung program kerjanya rektor yang mana? Oh ternyata yang kualitas pembelajaran dosen atau yang kualitas layanan, monggo. Ini bahasanya menggunakan bahasa PKD yang kemarin tidak masalah. Misal melaksanakan perkuliahan berapa SKS juga boleh kok. Tidak harus melaksanakan perkuliahan pemecahan metode kasus bla bla bla. Itu kan bahasa saya, bahasa Bapak Ibu monggo silahkan. Mau mencontek yang apa di pedoman operasional angka kredit juga boleh. Ya, atau di PKD boleh. Enggak usah gini Pak. Sekali lagi, ini adalah untuk apa? Syarat administratif. Beda kalau Bapak Ibu karya tulis di PAK itu ya ini kan administratif. Yang penting Bapak Ibu bikin nilainya sesuai ketentuan, penilaiannya benar, sudah. Ya, enggak usah muluk-muluk, bahasanya tinggi-tinggi enggak usah. Nah, yang membedakan dengan yang dulu, kalau yang dahulu itu tidak ada aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Kalau sekarang ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Misal nih, Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan menggunakan metode pemecahan kasus. Kuantitasnya apa? Misal kuantitasnya kita ambil jumlah beban mengajar semester ganjil. Ingat, yang baru ini adalah periodenya adalah Juli-Desember 2021. Posisi jenengan di semester ganjil. Ganjil dimulai bulan Agustus toh, sampai Januari. Sehingga di sini kuantitasnya jumlah beban mengajar semester ganjil misal 12. Yang kedua, kualitas tingkat kesusahan menggunakan metode terhadap pembelajaran. Monggo silakan bosok Bapak Ibu sendiri. Ketepatan waktu, kalau dulu itu ketepatan waktu biasanya menggunakan 12 bulan. Sekarang itu monggo mau menggunakan minggu. Saya ambil 16 minggu, itu karena dalam satu semester kan 14 sampai 16 minggu ya perkuliahan. Monggo silahkan diambil. Sudah ini. Terus yang kedua, misal saya selaku dosen, saya ngambil yang mana? Oh, saya ngambil kualitas layanan atau inovasi mahasiswa boleh. Nih ada cantolannya. Misal saya akan terkait kualitas layanan, saya akan mengerjakan apa ini yang saya blok putih. Akan mengerjakan atau memberikan mata kuliah bla 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 bla. Kuantitasnya sama, ya. Silahkan diisi. Begitu juga ini Bapak Ibu. Misal saya akan memberikan terkait dengan inovasi mahasiswa
di forum nasional internasional. Saya selaku dosen, saya akan membantu tugasnya Pak Rektor ini, saya akan ngapain? Misal saya akan membimbing ini mahasiswa pembinaan akademik PKM tingkat nasional, atau menyusun bimbingan tugas akhir sesuai substansi. Ini adalah bentuk layanan atau inovasi mahasiswa. Okay? Misal kuantitasnya jumlah mahasiswa yang mengikuti, prosentase penyelesaian jadwal, terus ketepatan waktu pembimbingan misal 6 bulan. Silahkan boleh, itu terserah jenengan dikonsultasikan dengan Kaprodi maupun Dekan. Ya, ini tidak melulu harus 6 bulan, harus 12 enggak, tapi tergantung jenengan. Oke. Nah, misal juga Bapak Ibu, oh ini di bidang penelitian. Misal saya ngambil dosen dengan jurnal artikel internasional. Ya, saya selaku dosen apa yang saya kerjakan? Saya akan menulis artikel di jurnal internasional atau seminar internasional. Jumlah artikel yang dihasilkan kuantitasnya. Kenapa ini bukan jumlah jurnalnya? Karena dalam satu jurnal Bapak Ibu bisa berpotensi menulis lebih dari satu artikel. Ya, untuk kualitasnya monggo 100% boleh, waktu ke tempat penelitian 4 bulan dan seterusnya boleh, Bapak Ibu silahkan. Kalau sudah, ini Bapak Ibu dicetak, ditandatangani pejabat sama pegawainya, silahkan. Kalau sudah Bapak Ibu, ini kita masuk sheet 2. Sheet 2 itu apa yang kita tulis di sini otomatis akan terekam di sini, karena ini saya menggunakan Excel sederhana, nggih. Jadi misal ini sama dengan yang di satu ini, terus ini sama dengan di sini. Oke, apa yang Bapak Ibu tulis di sheet 1 semuanya akan terekam di sheet 2 kecuali yang ini Bapak Ibu. Nah, yang ini ada tambahan yang warna kuning. Nah, ini tolong diperhatikan karena sering salah di sini Bapak Ibu. Ya. Untuk angka, untuk kondisi sama metode biarkan normal sama direct. Normal ini walaupun kita pandemi tetapi Bapak Ibu dianggap normal. Kalau abnormal atau tidak normal kondisi khusus itu Bapak Ibu jika misal terjadi bencana Gunung Merapi atau apa sehingga lumpuh total, tidak bisa melaksanakan kewajiban. Itu dianggap nanti kondisinya khusus. Tapi kalau kondisi walaupun pandemi, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan, itu nanti kondisinya normal. Nah, hati-hati tolong nanti SDM memperhatikan ini. Untuk target, untuk angka maksimal itu sama dengan target. Ingat, angka maksimal itu sama dengan target. Kalau angka minimal itu monggo Bapak Ibu kesepakatan dari Atmajaya. Tetapi saya sarankan angka minimal itu adalah 70 atau 75%. Sebagai contoh Bapak Ibu memberi ujian, memberi mahasiswa 10 soal. Enggak mungkin toh mahasiswa tersebut bisa mengerjakan 4, tapi nilainya baik. Mesti Bapak Ibu ngasih nilainya cukup. Tetapi kalau dia dikasih nilai 10, bisa mengerjakan 7 atau 8, Bapak Ibu kan dengan sukarela ngasih nilai baik. Begitu juga ini Bapak Ibu, nilai maksimal sama dengan target. Kalau terpenuhi targetnya itu nilai maksimal, tapi nilai minimal adalah apabila Bapak Ibu dosen tidak bisa memenuhi target tetapi masih dinilai baik. Ya, ini mau di 8, 9, monggo sesuai dengan masing-masing prodinya. Tetapi saya tekankan angka minimal itu seyogyanya 70 atau 75% dari target.
Sehingga Bapak Ibu apabila tidak memenuhi target, itu masih dikatakan nilainya baik. Nggih. Contoh ini maksimal 12, minimal ya 9. Oh, yang kedua, misal tadi kualitasnya, katakanlah kualitasnya 100, minimalnya adalah 75. Misal tadi waktunya adalah 16, maksimalnya adalah 16, minimalnya adalah 13. Monggo ini kesepakatan dari Bapak Ibu sekalian sendiri. Kalau sudah, Bapak Ibu nanti masuk sheet 3. Oke, sheet 3. Sheet 3 ini apa yang Bapak Ibu ketik di sheet 1 sama sheet 2 lari ke sheet 3. Nah, ini tinggal Bapak Ibu perhatikan. Di sini mulai masuk penilaian, nggih. Misal ini Bapak Ibu tadi targetnya 12. Ya. Realisasinya 12, nilainya baik. Tetapi kalau Bapak Ibu tadi minimalnya 9, ternyata Bapak Ibu bisa mengerjakan cuma 9, nilainya baik. Tetapi ternyata Bapak Ibu cuma bisa mengerjakan 8, nilainya cukup. Ya. Apalagi Bapak Ibu nilainya cuma bisa mengerjakan 4, sangat kurang. Oke. Makanya realisasi ini, kalau yang kembali ke 2 ini, minimal itu sesuai kesepakatan saja. Oke. Kalau jenengan ternyata di sini targetnya 12, realisasinya ternyata cuma 9, ya tetap nilainya baik. Tetapi kalau Bapak Ibu di sini desainnya, misal di sini realisasinya 8, nilainya ya cukup. Ya, nilainya cukup. Karena di sini setnya adalah 9. Tapi kalau di sini di setnya 8, sini ya baik. Oke, tergantung setnya. Begitu juga ini. Tadi targetnya maksimal 100, minimalnya adalah 75. Ternyata jenengan bisa ngeraihnya cuma 60. Ya cukup. Tapi kalau jenengan tadi kasih 75 ya baik. Misal 16 minggu, realisasinya minimalnya tadi 13. Minimalnya tadi 13. Ini misal saya bisa ngerjakan 13 minggu, ya baik. Tapi kalau saya cuma 12, cukup. Oke. Dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti yang Bapak Ibu ini, nanti paling bawah, ada nilainya. Nah, yang saya blok kuning ini adalah mesti berubah seiring yang tadi di atas. Ini yang kuning ini nanti akan lari ke sheet 4. Nah, sheet 4 ini ya, lari ke sheet 4. Ini ya, lari ke sheet 4. Nah, sekarang tugas menilai perilaku kerja. Ini 95 ini adalah lari dari sini ya. Dari sini otomatis lari ke sana. Nanti mungkin orang-orang yang IT mungkin bisa mudah nanti rumusnya sederhana. Nah, yang saya blok hijau ini adalah kumulatif dari ini. Misal Pak A misal orientasi pelayanannya 100. Oke. Ini adalah rata-rata dari ini. Ya, ingat kepemimpinan bagi dosen enggak perlu diisi. Nah, tadi kalau yang Atmajaya tadi kan ada toh tadi. Ya, yang tadi di apa? Lagi kayak gini tadi Amikom ini kepemimpinan itu enggak perlu. Bapak Ibu cukup yang itu tadi, yang apa? Nah, yang ini ya. Oke. Misal Pak A orientasi pelayanannya bagus 100, inisiatif kerja ini, kerjasama ternyata yang bersangkutan itu sulit diajak kerjasama. Nilainya 89. Cukup. Ini rata-rata perilaku kerja ini, rata-ratanya ini,
Ingat, untuk nilai kinerja pegawai 96 ini adalah 70% dikali 95 ditambah 30% dikali 101. Yang inilah, ya ini nanti dilihat rumusnya. Ini 96 ini ketemunya adalah D11 kali 70% ditambah D12 dikali 30%, hasilnya ini rata-rata ini predikatnya baik. Ya, jadi ini predikatnya baik. Kalau ini Bapak Ibu bisa naik jabatan enggak, naik pangkat enggak? Predikatnya baik. Bisa enggak? Enggak bisa, Bu. Ada nilai cukup 1. Ya, ini hati-hati Bapak Ibu. Kaprodi kadang ada yang serik sama kita. Ya, ini nilainya kadang 89,95. Cukup, itu coba bayangin nilainya sama 90, bedanya berapa? Baik toh ini ternyata dia benci sama kita. Ya, ini cukup. Ya, ini cukup ini. Nah, ini sudah membunuh kita loh ini. Ingat. Jadi, walaupun predikannya baik secara kumulatif, tetapi per item ini tidak boleh ada yang cukup. Ingat, baik itu untuk keseluruhan maupun untuk per item. Ya, ini hati-hati. Dulu pernah Atmajaya, saya ingat saya pada waktu itu mengoreksi penilaian angka kredit dari dosen Atmajaya, saya lupa namanya. Beliau itu maju dari asisten ahli ke lektor. Itu dari jumlah angka bidang B-nya itu turah-turah, melebihi. Tetapi yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi. Karena apa? Karena tidak ada penulis jurnal penulis pertama. Jadi yang bersangkutan, saya ingat benar dari Atmajaya tapi namanya lupa. Jadi yang bersangkutan itu penulis kedua, ketiga, habis itu prosiding banyak banget, Bu. Cuma enggak ada yang jurnal penulis pertama. Padahal itu disyaratkan toh bahwa untuk kenaikan jabatan minimal ada 1 jurnal sebagai penulis pertama. Jadi secara angka memenuhi, cuma ada syaratnya. Begitu juga ini Bapak Ibu, secara keseluruhan memenuhi, wong baik kok 97, tetapi yaitu tadi ada item yang cukup 1 walaupun 0,05. Hati-hati. Dulu di salah satu PTS di Jogja, saya nggak usah sebutkan, yang bersangkutan itu dia pangkatnya 3B. Dia asisten ahli 150. Yang bersangkutan 2009 ngajukan lektor 200. Secara otomatis harusnya dia lektor turun, berarti yang bersangkutan berhak naik pangkatnya menjadi 3C. Harusnya loh ya, tetapi yang bersangkutan sempat tertunda 5 atau 6 tahun gara-gara nilai kayak gini. Ya, hati-hati, makanya berbaiklah pada kaprodi. Dulu kasusnya gini, 2010 diusulkan pangkatnya, enggak bisa karena apa? 2008 baik, 2009 itu ada cukupnya. Otomatis tertunda mundur. 2011 diajukan, dibikin baik, tapi ya enggak bisa wong 2009 kan 2 tahun terakhir toh. 2009 cukup, walaupun 2010 baik kan enggak bisa. Kan cukup baik. 2011 enggak bisa. 2012 sama, bikin cukup baik. Kan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan adalah 2 tahun terakhir harus baik. Jadi baiknya harus jejer. Ya. Misal jenengan maju di tahun 2022 ini. Berarti baiknya itu harus jejer 2020, 21. Jenengan maju 2023 berarti 2021 baik, 2022 juga harus baik. Ya.
Ingat, ini masalah nilai cuma 0,05 bisa membunuh seseorang. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau bagaimana Pak, saya dengan Kaprodi itu mempunyai dendam pribadi. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi sering terjadi kayak gitu. Ini seyogyanya jadi Kaprodi tidak boleh ngecingan. Harusnya ya tetap profesional. Cuma ewondene, nek wong Jawa jenenge ewondene apa? Terpaksanya Bapak Ibu itu boleh meminta penilaian pada prodi lain yang satu rumpun. Misal nih, Ibu ini Kaprodi, beliau ini dosen manajemen. Ternyata sama, mohon maaf, sama Kaprodi manajemennya breng. Misal loh ya. Nah, itu otomatis apapun yang di mata Kaprodi, beliau ini mesti dinilai jelek. Sebagus-bagus beliau tetap jelek. Tetapi kalau beliau itu konco kendele Kaprodi ini itu sejelek-jeleknya beliau mesti dinilai baik. Benar tak Bu? Ya. Makanya untuk menghindari itu kalau memang ada sering konflik dengan atasannya langsung, jenengan bisa mencari penilaian Kaprodi lain yang serumpun. Serumpun ini dalam artian gini, ya kalau dari manajemen ya minta bantuan Kaprodi akuntansi. Misal jenengan dari teknik informatika ya minta bantuan dari mungkin dari apa mungkin yang teknik apa gitu. Ya teknik industri ya. Bisa juga mungkin dari teknik sipil minta bantuan ke teknik arsitektur dan seterusnya. Itu untuk menghindari perilaku-perilaku yang merugikan ya. Jadi seyogyanya tolong itu bersifat objektif. Karena apa? Masalah nilai GUR 0,0 sekian bisa menjadi sandungan Bapak Ibu ya. Oke. Sehingga ini hati-hati walaupun dikatakan Bu ini sudah baik loh, tapi maaf dilihat dulu ini ada satu yang nilainya cukup, itu tetap nggak bisa. Okay. Oke, ini terus ini nanti yang jenengan kerjakan di sini, yang ini saya blok-blok ini otomatis masuk ke sheet 5. Nah, ke sheet 5. Nah, cuma bedanya sheet 4 sama 5 cuma ini. Kalau tadi yang ini tanda tangan cuma Kaprodi sama pegawainya, okay. Kalau yang 5 itu Pak Dekannya mengetahui. Ya, sehingga kalau ada nilai-nilai yang ekstrim Pak Dekan itu tahu. Kok si A itu kamu kasih nilai jelek itu Pak Dekan ikut tanggung jawab. Ya, jadi di sini ada penambahan yang tanda tangan adalah atasan pejabat penilai dekannya. Oke. Ini Bapak Ibu sampai di sini berarti Bapak Ibu sudah ini ingat ini adalah penilaian Juli sampai Desember. Ya, ingat tadi di awal saya utarakan bahwa ini penilaian terdiri dari 2. Nah, ini berarti Bapak Ibu sudah mengerjakan yang Juli, Desember, periode 2. Yang periode 1 yang bagaimana? Periode 1 itu yang kayak gini biasa. Ya, di sini Juli sampai Januari sampai Juni. Ya, Januari sampai Juni. Nah, kayak gini ini. Ya, periode Januari sampai Juni cuma targetnya enggak 12 tapi 6 bulan. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu sekalian, ini kembali lagi ke sini, nggih. Kalau sudah Bapak Ibu, ini sampai 5. Terus sheet 6 ini isinya apa? Sheet 6 ini adalah resume, ya resume dari Januari sampai Juni tadi. Nah ini Januari sampai Juni. Bapak Ibu tinggal resumenya tinggal ngambil dari yang ini tadi Bapak Ibu yang yang ini kan nilainya di sini ada toh ini. Nah, nilainya tadi apa nilainya di yang akhir-akhir ini. Nah, kayak gini.
Nah, SKP-nya nilainya berapa? Orientasi pelayanannya berapa? Integritas biaya berapa? Ini tinggal dimasukkan ke sini ke sheet 6. Ya, tinggal masukkan bleng. Ya, Januari sampai Juni. Terus isinya sheet 7 apa? Sheet 7 adalah integrasi. Ingat bahwa penilaian 2021 itu adalah Januari Juni pakai yang lama, Juli Desember pakai yang baru. Itu nanti digabung di sheet 7. Jadi sheet 7 ini adalah nilai gabungan. Jadi Januari Juni berapa? Kalau di sini misal ini, nah ketemunya 88 toh, ini dimasuk ke sini otomatis. Terus yang nomor 5 atau 4 ini ya nilainya 97, otomatis di sini 97. Ingat, penilaian tahun 2021 ini yang saya blok hijau adalah 50% nilai Januari Juni ditambah 50% penilaian Juli Desember. Ya, ini untuk yang 2021. Untuk tahun 2022 itu tolong Bapak Ibu cukup sampai ke 5. 6, 7 ini sudah tidak dipakai. Karena ini adalah masa transisi sehingga sudah murni 2022 itu menggunakan yang baru cukup sampai sheet 5. Sampai sini. Dah, yang ini tidak terpakai. Otomatis tahun 2022 jenengan di sini tidak Juli Desember tetapi langsung Januari Desember. Ya, tahun 2022. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu yang 67 nanti dihapus saja yang 2022. Ya, makanya kalau Bapak Ibu nanti mau SDM sini mau bikin program itu yang 2022 saja. Karena 2021 itu masih ada ininya. Daripada muspro nanti jenengan bikin ini nanti yang 67 dihapus. Ya toh. Kalau yang sekarang 2021 kan sudah terlewati toh Bapak Ibu. Itu mending pakai biasa aja Excel. Nanti kalau yang 2022 ini kalau mau dibikin aplikasi monggo. Itu di UII sama UMJ itu dia Excel-nya ini di-link sama BKD-nya Pak. Jadi begitu dosen itu ngisi BKD-nya, itu otomatis di sini juga langsung ngisi. Nah, tapi yang penting adalah ini tadi, ada cantolannya. Ya, yang penting ada cantolannya ini Pak, soalnya nanti ditanyakan, soalnya aturannya harus dari Restra atau program kerja dari pimpinan. Nah, kayak ini, yang ini, kinerja utama ini dari PTS, dosen mulai yang sheet atau kolom yang 3 ini, D ini. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti yang 2021 sampai sheet 7, 2022 sheet 6, sheet 7 ini dihapus sampai sheet ke-5 saja. Ya, itu jadi tolong Bapak Ibu nanti diperhatikan jangan sampai salah sehingga nanti tolong Bapak Ibu jangan seperti ini ya. Jadi ini saya tunjukkan ya. Jadi saya tunjukkan di sini terkait dengan tadi mana ini? Ya, jadi ini. Nah, tolong jangan kayak gini ya, ada nilai 73, 75, ini nanti otomatis akan ditolak atau tidak memenuhi syarat. Oke, apalagi ini mohon maaf yang dari tadi dari Atma Jaya sendiri tadi nilainya juga ekstrim ya. Ya, ini tolong ini nanti disiapkan saja. Nanti kalau ketolak berarti Mbak Kara ini sudah menyiapkan apa? Dokumen penggantinya. Ya tadi mana ini? Nah, ini karena ini
tahun 2021 masih menggunakan ini. Cuma selembar, padahal 2021 tadi gabungan. Apalagi ini, mohon maaf nilai sudah tidak terpakai ini. Sehingga nanti kalau bisa segera disusulkan atau diperbaiki. Ya, itu. Itu. Saya rasa itu mungkin nanti kalau ada yang bertanya kita lebih ke diskusi, tanya jawab. Untuk sementara itu waktu saya kembalikan ke Pak Warek atau Pak MC tadi yang ngasih waktu ke kami. Oke, waktu saya kembalikan dahulu, mungkin ada yang bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Sudah banyak yang dipaparkan terkait dengan sosialisasi kinerja dosen ini. Ini kesempatan akan masuk ke sesi tanya jawab sih Pak. Nanti biar langsung saat Bapak Ibu yang hadir di sini maupun nanti yang secara online mengikuti dari rumah atau dari tempat yang berbeda bisa langsung menanyakan terkait apa yang disampaikan pada siang hari ini. Monggo bagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini jika mau ada pertanyaan langsung saja. Terima kasih. Terima kasih atas diberikan. Perkenalkan nama saya Pak Rama Kartika Dewa dari Fakultas Teknologi Industri. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan tadi, ada penilai itu ketua program, sementara di tempat kita itu ada kepala departemen. Apakah ketua program itu wajib sebagai template gitu ya, atau kalau di tempat kita ada ketua departemen, itu ketua departemen yang menilai? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya ada masa peralihan penilaian dari 2021 ke 2022. Kalau di Atmajaya itu kan sudah punya template gitu ya, apakah harus segera diupdate atau kita ngikutin yang sudah ada dulu baru dikonversi ke 2022. Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih. Langsung saja ya Pak. Yang pertama, jadi gini Pak, itu untuk yang masalah pejabat penilai, ini pejabat penilai ya. Untuk pejabat penilai silakan disesuaikan dengan kondisi sini. Ya, tidak harus, kan ada yang kajur, ada yang kaprodi, ada yang kepala departemen, disesuaikan saja dengan di sini. Itu yang pertama. Jadi tidak harus kaprodi. Silahkan mau kaprodi, kajur, kepala departemen, monggo silahkan. Nah, sekarang pertanyaannya gini Pak, kalau yang maju kaprodinya atau kepala departemennya ya, dia posisinya adalah sebagai jabatan fungsional dosennya di sini. Untuk penilainya silahkan di atas departemen ada siapa? Wakil dekan, ya silahkan. Di sini berarti nanti wakil dekan, yang kaprodi ini wakil dekan ya. Yang sini tetap dekan. Oke. Pada prinsipnya satu orang tidak boleh 2 kali tanda tangan ya. Gitu. Kalau yang maju Pak Rektor gimana? Oh Pak Rektor misal beliau nanti masih mohon maaf masih pangkatnya 4D mau ke 4D. Posisi beliau nanti di sini ada jabatan fungsional yang menilai adalah kepala departemen dia di home base mana. Ya, misal beliau di Pak Yoyong itu dia Pak Arsitektur. Oh teknik sipil berarti departemen teknik sipil. Nanti pejabat penilainya adalah dekannya teknik itu. Ya, itu. Jadi dibikin fleksibel aja. Yang kedua, template. Jadi template sini sudah punya. Itu nanti segera diperbarui sesuai tadi yang saya paparkan. Karena apa? Mulai bulan ini, Bu Denes, bulan ini itu sudah menggunakan yang baru. Nanti mesti ketolak. Makanya tadi saya bilang Bu Clara siap-siap saja untuk
barui. Soalnya ini tadi ternyata yang saya buka ternyata ada dari Atmajaya yang mengajukan jabatan fungsional, ya ini tadi ternyata. Nah, ini kan nanti ini sudah tidak terpakai, jadi harus segera menyusulkan, ini itu. Jadi sesuaikan aja. Ini Excel udah kok Bapak Ibu, cukup misal mohon maaf satu prodi ngumpul duduk bareng 1 jam selesai kok. Wes nggak perlu online-nya. Kalau sudah tinggal tik-tik tanda tangan dah selesai ya. Jadi kita yang mudah-mudah saja. Oke, gitu ya Pak. Oke, monggo Pak. Terima kasih. Masih ada yang lain, Bapak Ibu? Kalau enggak, kita coba lihat yang secara online, mungkin ada ya, Mbak Rina. Enggak ada? Adakah? Enggak ada. Sementara yang secara daring di luar, di tempat yang berbeda belum ada Pak Teko. Mungkin kalau di sini pun juga tidak ada pertanyaan lagi, mungkin masih ada yang perlu disampaikan oleh Pak Teko, disilakan. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin nanti saya takutnya nggak ada pertanyaan, saya takutnya paham sama bingung. Mudah-mudahan ke arah yang paham. Ya nanti kalau umpamanya masih bingung, nanti bisa menghubungi kami, kalau enggak langsung minta bantuan Mbak Rina atau siapa bisa ke kami. Kita terbuka untuk tanya jawab atau konsultasi. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang tidak berkewajiban bagi PNS itu yang mau pensiun. Tetapi Pak Trihatmoko ini, mohon maaf, nanti saya nggak punya kontaknya Mbak Rina, Pak Trihatmoko, tolong yang bersangkutan tetap bikin 2021. Karena yang bersangkutan walaupun pensiunnya tahun depan, takutnya sama BKN ditolak. Karena beliau 2021 mungkin belum tahu ini, kita edari tapi mungkin beliau masih bingung nggak ikut ini, sehingga tolong segera dibuat, disusulkan. Walaupun mau tahun depan pensiun, tapi salah satu persyaratan pensiun adalah ini, 1 tahun terakhir. Diingatkan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah saya utarakan di depan, jadi lebih baik kita antisipasi, silahkan bikin sederhana nggak apa-apa. Tidak harus banyak Bapak Ibu, misal 1 dosen, tadi saya contohkan, ini 1 dosen bikin SKP-nya 3, ya 1, 2, 3, 4, boleh. SKP ini tidak harus banyak, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun tadi saya contohkan di UII tadi indikatornya 30, 34, 33, jenengan mau ambil di sini 2, misal di sini nanti Pak, dari Pak Rektor nanti indikatornya ada 40 atau 20, nggak usah diambil semua, nggak apa-apa. Yang penting ada cantolannya 1. Ya, mau diambil sini contoh ini UI ya 33, mau diambil 2, 3 monggo. Yang penting mengandung unsur tridharma. Karena Bapak Ibu dosen itu tugasnya adalah tridharma. Kayak ini ada pelaksanaan perkuliahan, ada penelitian, nanti ada pengabdian, cukup itu. Jadi SKP tidak didasarkan pada banyak sedikitnya, tetapi adalah kemampuan Bapak Ibu bisa mencapainya itu dengan kolaborasi dengan kepala departemen. Kalau di sini silahkan itu ya, mau bikin 2, 3 silahkan ya, tergantung. Ingat tadi sudah rambu-rambu nilai sudah saya berikan, hati-hati nanti kalau ada yang ternyata besok mengajukan jabatan atau pangkat dikembalikan. Kalau jabatan tempatnya Mas Rahman Bu Fatimah,
kalau pangkat di tempatnya Bu Denes, kalau besok naik pangkat dikembalikan sama Bu Denes loh ya. Jadi tolong nanti nilainya diperhatikan betul, jangan sampai di bawah ada sebutan cukup, kedua rata-rata baik, tidak ada sebutan cukup, yang ketiga jangan terlalu ekstrim ke atas, tadi sangat baik, amat baik, karena nanti timbul permasalahan. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada pertanyaan sepertinya di chat. Saya mau nanya, apakah dosen yang tugas itu dilanjut harus bikin? Nah, gini Bapak Ibu, namanya tugas itu dilanjut adalah Bapak Ibu, ini teorinya, tugas belajar itu adalah Bapak Ibu dibebaskan dari jabatannya. Nah, tetapi dalam prakteknya, terutama yang dosen-dosen tugas belajar di dalam negeri, khususnya di sekitar Jogja, mesti dibantu, mintai tolong untuk membantu mengajar. Itu monggo internal, tetapi teorinya harusnya dibebas tugaskan. Ya, harusnya dibebas tugaskan dimanapun dia, karena ini adalah tugas belajar, beda dengan izin belajar. Kalau tugas belajar itu biaya bukan dari dosennya, tetapi entah dari yayasan, dari Atmajaya, dari pemerintah, atau dari negara penyelenggara, atau lembaga mungkin UNICEF atau apa, LPDP silakan. Itu walaupun di Jogja harus dibebas tugaskan. Tetapi kenyataannya beberapa PTS ditinggal tugas belajar, kekurangan dosen, makanya dosen tetap diminta bantuan untuk mengajar. Monggo. Itu prinsipnya monggo. Okay. Terkait dengan ini, kalau dibebas tugaskan, berarti yang bersangkutan idealnya tidak melaksanakan tridharma. Ya, sehingga apa yang dilakukan itu tidak bisa dinilai. Sehingga walaupun prakteknya tetap ngajar, yaitu sekedar dapat koin. Ya, sama memenuhi bantuan dari Atmajaya untuk membantu penyelenggaraan akademik. Tetapi dari segi kum dan sebagainya kan nggak bisa dinilai karena dibebas tugaskan. Begitu juga ini nggak perlu bikin, ya nggak perlu bikin yang tugas belajar. Kecuali izin belajar loh ya. Kalau izin belajar itu misal kuliah di UGM atau UNS pakai biaya sendiri, masih bisa melaksanakan tridharma, itu wajib bikin. Karena apa? Karena dia izin belajar itu juga nanti hak-haknya juga dapat seperti tunjangan sertifikasi dan sebagainya kan dapat. Bedanya itu. Jadi kalau izin belajar itu pakai uang sendiri tapi masih melaksanakan tridharma, kalau tugas belajar itu dibebas tugaskan walaupun prakteknya itu tadi. Oke, gitu nggih. Ini pertanyaan dari kolom chat. Nah, ini dilanjutkan nggih, mohon maaf. Ini saya jawab yang di chat juga nggih. Kalau di PTS berarti form SKP dibuat dulu oleh universitas nggih berdasarkan registra. Betul. Makanya tadi saya bilang di sheet yang pertama registra itu adalah rahnanya dari universitas. Monggo silahkan, otomatis nanti Pak Rektor ngasih ini loh, registranya tinggal SDM-nya menjabarkan. Terus saya kira untuk mencapai registra, tadi sudah diutarakan mesti ada indikator atau parameter untuk mencapai itu. Silahkan nanti SDM-nya yang bikin, tinggal Bapak Ibu dosen. Sheet yang kedua, yang ini. Nah, sheet kedua yang kolom D. Kalau yang kolom yang pertama ini yang penting ada cantolane, ada tempat untuk membuat dasarnya kita bikin D itu apa. Gitu nggih Bapak Ibu, mungkin ini pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin sudah enggak ada ini, enggak ada. Mungkin itu waktu saya kembalikan ini sudah yang di chat sudah habis, Pak. Oke. Ada lagi Pak itu?
Gimana Pak? Ada lagi saya jawab sekalian nggih Pak? Ini mungkin pertanyaan terakhir nggih ini. Agak melenceng tetapi saya jawab. Jadi kalau untuk izin belajar, Rekti Dharmanya studi diajukan melalui diakui pengajuan jabatan fungsional. Jadi ini sebenarnya kerana sumber daya tempatnya Pak Rahman Bu Fatimah, tetapi ini saya bantu untuk menjawab. Pada prinsipnya yang namanya izin belajar itu adalah Bapak Ibu tetap melaksanakan tridharma. Itu yang pertama. Yang kedua, selama tugas belajar, karya-karyanya, terutama karya bidang penelitian, itu yang diakui adalah yang jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional. Sehingga tolong Bapak Ibu Atmajaya, bagi dosen-dosen yang studi lanjut, tolong diberitahu kalau dia mau menulis karya ilmiah, tolong masukkan ke jurnal terakreditasi atau internasional, karena itu yang bisa dinilai selama studi, ya. Jadi nggak perlu nulis di jurnal biasa, misal jurnal nasional tidak terakreditasi, nggak usah, tapi usahakan masuk ke jurnal internasional maupun jurnal internasional, karena itu yang dinilai. Gitu nggih, saya kira itu Bapak Ibu, waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo. Baik, terima kasih Pak Teguh dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Pak TJNI masih ada yang perlu disampaikan? Monggo. Ya, untuk menanggapi pertanyaan terakhir, mungkin terutama untuk bagi ya, teman-teman dosen baru untuk studi lanjut, itu peraturan yang ada di universitas itu semuanya adalah defaultnya adalah tugas belajar. Jadi semuanya mendapatkan support dari Yayasan Slamet Riyadi Yogyakarta. Jadi kita tidak ya, term izin belajar dari awal itu di Universitas Atmajaya Yogyakarta itu tidak dikenal. Mungkin dipergunakan lagi ada itu. Itu terakhir. Lalu secara umum ya mestinya nanti karena LLDT 5 sudah menggunakan ini untuk kenaikan pangkat sih. Maupun jabatan akademik. Jadi karena LLDT 5 sudah menggunakan SKP ini untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan akademik, nah tentunya nanti KSDM akan mengkoordinir saja tentang bagaimana mekanisme pengumpulan SKP untuk setiap dosen, dan mestinya ini kan rutin tiap semester itu harus dilakukan dan diarsip sehingga pada saat dibutuhkan berkas SKP yang tiap semester itu sudah ada. Sama seperti sebelumnya kita rutin untuk mengumpulkan DP3 gitu ya. DP3, tapi DP3 itu kan setiap tahun, kalau SKP ini menjadi setiap semester sekali sehingga setahun 2 kali. Nanti Pak Agung, Pak Basuki, Mbak Rina. Oke, jadi ada transisi, jadi bisa artinya PR kita 2000 cuma satu sih Pak ya, untuk yang periode 2021, tapi untuk 2022 dan seterusnya kan mestinya nanti baru dipakai di akhir tahun gitu ya. Oke, nanti teman-teman KSDM akan menyiapkan dan mengkoordinir bersama-sama dengan fakultas dan departemen sehingga semua bisa terkoordinir. Oke. Matur nuwun sekali lagi Pak Teguh dan Bu Denis. Kami menambahkan mungkin di bulan Agustus atau Oktober kita akan memberikan edaran untuk kenaikan
pangkat non PNS. Jadi nanti juga masih menggunakan SKP yang disosialisasikan hari ini. Ya untuk bisa mencicil Pak, biar tidak nanti terlambat di saat kita deadline-nya tanggal berapa, seperti itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tego dan juga Bu Denis yang sudah menyampaikan beberapa materi. Hampir 2 jam kita bersama dalam sosialisasi sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja dosen. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir sudah sosialisasi siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu yang secara langsung maupun yang berada di tempat yang berbeda. Semoga apa yang kita peroleh siang hari ini, marilah kita senantiasa kembangkan ilmu dan pengetahuan, dan semoga apa yang kita peroleh siang hari ini sangat bermanfaat bagi kemajuan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Maka kami panitia dari KSDM dan juga dari teman-teman yang lain yang tidak bisa hadir di sini mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat sore, berkah dalam.